Apakah boleh tempat tinggal dijadikan usaha? Nah, di video kali ini Rumah Abi ingin mengulas hal ini. Dikarenakan banyak sekali di lingkungan saya untuk rumah-rumah yang dijadikan tempat tinggal. Menurut saya sih nggak apa-apa ya, tapi ternyata ada ulasan yang lebih jelas mengenai hal ini. Nah, bolehkah rumah tinggal dijadikan tempat usaha? Fenomena pengalihan fungsi rumah tinggal menjadi tempat usaha kian marak di kota-kota besar seperti Jakarta, Jabodetabek lah intinya. Hal ini tentu menandakan bahwa tengah berkembangnya dunia wirausaha di Indonesia. Namun kalau kamu menelisik lebih dalam, kira-kira boleh nggak ya mengalih fungsikan rumah tempat tinggal menjadi tempat usaha? Misalnya sebuah perumahan yang disulap menjadi deretan pertokoan. Ya, kita nggak usah sebut merek, sebuah perumahan. Kalau kamu sang pemilik perumahan, hal ini bukanlah suatu masalah. Namanya juga rumah sendiri. Mau dibuat apa juga nggak masalah dong seharusnya. Namun, kalau dilihat dari segi tata ruang, tindakan ini ternyata bisa dikatakan menyalahi aturan, teman-teman. Nah, oleh karena itu dikutip dari suaratunaiku.com. Kondisi ini bisa dijadikan pelajaran bahwa kamu harus lebih hati-hati dan teliti lagi sebelum membuka usaha, khususnya saat menggunakan rumah tinggal untuk tempat usaha. Nah, untuk ulasan lengkapnya sebagai berikut, teman-teman. Syarat mengubah rumah tempat tinggal menjadi usaha itu ternyata ada aturan-aturan khususnya. Jika berbicara tentang hukum, maka banyak peraturan pemerintah yang patut digarisbawahi. Contohnya pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perumahan tertulis, pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Jika meneliti isi dari peraturan tersebut, kamu diperkenankan memakai rumah tinggal untuk membuka usaha dengan persyaratan tidak akan mengganggu lingkungan dan kenyamanan sekitar. Kamu juga perlu mempertimbangkan masalah pencemaran lingkungan, polusi udara, suara, serta paling utama adalah limbah. Kalau di DKI Jakarta, perlu memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda, yaitu Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor Bravo Delta 3/24/19/1972 tentang larangan penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha. Pada peraturan ini sudah tertulis secara tegas dan jelas kalau kamu tidak diperbolehkan untuk menjadikan rumah tinggal untuk tempat usaha. Keputusan gubernur ini dikokohkan dengan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta nomor 203 tahun 1977. Isinya berkaitan dengan kegiatan usaha apa aja yang diizinkan di area pemukiman. Bisa mencakup untuk usaha pelayanan lingkungan secara langsung yang sesuai kebutuhan lingkungan bersangkutan dan praktik keahlian perorangan. Dan juga setiap kegiatan sosial yang dipastikan tidak merusak kelestarian lingkungan. Selain itu, peraturan berkaitan dengan pembatasan karyawan atau jumlah maksimal karyawan juga dimuat dalam SK Gubernur ini, termasuk penggunaan luas lantai dasar atau tempat usaha berkenaan dengan persentase luas maksimumnya. Peraturan ini semakin disempurnakan dengan dikeluarkannya instruksi gubernur kepada daerah khusus Ibu Kota Jakarta nomor 135 tahun 1988. Isinya lebih kepada penegasan akan pelarangan pemakaian rumah tinggal untuk tempat usaha dan kantor yang berada di kawasan hunian. Belajar dari peraturan di atas, kamu bisa membuka usaha dengan memanfaatkan tempat tinggal. Namun, perlu mematuhi segala peraturan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan rencana tata ruang serta fungsi bangunan. Selanjutnya untuk solusi adalah membangun usaha yang sesuai dengan tata letak ruangannya. Meski impian membuka usaha di rumah sudah menggebu-gebu, ada baiknya kalian mendatangi instansi setempat dan mencari tahu rencana tata ruang di kawasan tempat tinggalmu. Biasanya ada beberapa kondisi khusus di mana perumahan memang hanya untuk hunian, tidak bisa untuk buka usaha.
Sebagai contoh, peraturan yang berlaku di perumahan tertentu. Jika ingin membuka usaha di area mulut perumahan seperti ruko-ruko dan mall, sementara perumahan tersebut memiliki khusus untuk kawasan hunian saja. Jadi setelah kamu mencari tahu dan ternyata kawasan untuk area hijau saja, maka sebaiknya kamu tidak membuka usaha di rumahmu. Beda cerita kalau ternyata kamu dapat izin, bisa segera mengurus IMB serta surat izin gangguan HO, dan salah satu syarat mutlaknya adalah dapat restu dari tetangga sekitar yang diketahui oleh ketua RT di kawasanmu. Ciptakan suasana yang nyaman agar tetanggamu tidak terganggu, misalkan berkaitan dengan parkir kendaraan yang biasanya sembarangan harus tertata rapi. Kalau sampai menghalangi pintu keluar, pasti akan muncul masalah baru nih. Setelah semua dipenuhi perizinannya, kamu sudah bisa memfungsikan tempat tinggalmu sebagai tempat usaha. Sukses selalu ya. Kalau untuk rangkumannya sih menurut saya selama usahanya itu nggak ganggu sekitar, menurut saya sih aman-aman aja teman. Apalagi kalau hanya sekedar warung-warung kayak gini, contohnya di rumah ini hanya sekedar warung untuk misalkan sembako gitu ya, itu masih aman ya menurut saya ya. Hanya untuk lingkungan orang-orang kompleks sekitar aja. Beda dengan kalau rumah kalian itu di pinggir jalan utama, di komplek utama gitu, terus bangun usaha yang gede gitu loh, yang skalanya gede, UMKM misalkan, itu mengganggu sekitar, itu yang nggak diperbolehkan teman-teman. Dan juga tentunya kalian harus mengurus perizinannya teman-teman. Oke, kira-kira gitu aja video kali ini. Semoga Rumah Abi bisa ngasih gambaran, inspirasi, dan informasi-informasi mengenai dunia properti teman-teman. Video-video berikutnya Rumah Abi akan tetap nginfoin hal-hal yang berkaitan tentang dunia properti ya. Misalkan cara-cara ya membuka usaha di perumahan, atau cara membeli perumahan, atau cara survei perumahan daerah tertentu, atau lain-lain. Nah, biar beda nih sama channel-channel yang udah-udah, karena kan channel rumah ini bisa dibilang sudah banyak banget, udah bagus-bagus lah. Nah, saya sendiri udah nggak terlalu aktif di YouTube teman, karena banyak sekali kesibukan. Kalau saya boleh komentar dari rumah ini sih, ini jadi rumah ini bisa dibilang sebenarnya lega nih teman, cuman barang-barangnya ini kurang tertata rapi ya. Jadi ini rumah cuma satu kamar teman, satu kamar ya. Makanya untuk ukurannya sendiri dia lebar 6 kali 10 kalau nggak salah ini. Cuma di bagian luarnya dikasih warung-warung kecil-kecilan seperti ini. Sebenarnya lumayan ya kalau misalkan ditekunin, diseriusin. Ya anggaplah sehari misalkan 50.000 dapat untungnya, atau 100.000. Kalau sebulan udah 1,5 juta, bahkan bisa 2 juta, bahkan bisa 3 juta. Kan lumayan buat misalkan bayar cicilannya ya kan, buat tambah-tambah kebutuhan ataupun lain-lain. Jadi buat kalian yang ingin bikin usaha di perumahan seperti ini, kalau bisa yang dibutuhkan atau banyak dicari oleh orang-orang sekitar. Itu teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Ditunggu video berikutnya. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.